Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami di sini akan membahas tentang crevice corrosion dengan menggunakan case 1 sebagai studi kasus. Pada kelompok ini ada saya sendiri, Miko Maulana, dan teman kelompok saya yaitu ada Farhan Kurniawan, dan kelompok saya berikutnya ada Rifana. Pada sesi saya akan membahas tentang deskripsi masalah dan pendahuluan pada case tersebut. Jadi dalam kasus ini kami akan melihat bagaimana crevice corrosion terjadi pada sambungan pipa di sebuah heat exchanger. Heat exchanger ini terbuat dari pipa stainless steel, jenisnya 35 sampai 29 dengan diameter 25 per 30 mm. Pipa tersebut dipanaskan dari luar menggunakan uap superheated dengan tekanan sekitar 8 sampai 10 atm dan suhu yang bervariasi antara 90 derajat Celcius hingga 170 derajat Celcius. Di sini masalah mulai timbul ketika terjadi leak atau kebocoran pada sambungan pipa yang berada di bawah bagian bawah pipa yang sangat dekat dengan ruang uap. Setelah dilakukan pemeriksaan di sekitar pemeriksaan fisik, ditemukan bahwa permukaan pipa tersebut mengalami pitting atau kerusakan lokal di sekitar sambungan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa ada jenis kerusakan yang sangat terlokalisasi tersebut, yang dikenal juga dengan istilah crevice corrosion. Jadi crevice corrosion itu terjadi di kasus ini karena sebelumnya itu permukaan pipanya mengalami pitting. Nah, sehingga ada kerusakan yang terlokalisasi sehingga itu yang disebut dengan crevice corrosion. Di sekitar area tersebut juga ditemukan adanya alur yang menunjukkan bahwa terdapat kerusakan struktural yang disebabkan oleh korosi yang terjadi pada celah di sekitar sambungan pipa. Kebocoran ini berhubungan dengan masalah besar juga di aplikasi industri lainnya, khususnya yang melibatkan sistem pipa atau heat exchanger yang bekerja dengan suhu tinggi dan tekanan tinggi. Kalau di boiler itu seperti di superheater. Crevice corrosion ini juga bentuk korosi yang sangat lokal, terjadi pada area yang sempit atau celah yang tidak mendapatkan pasokan oksigen yang cukup. Untuk membentuk lapisan apa ya sebutannya, atau pelindung yang normal lah pada logam. Jadi crevice corrosion ini terjadi karena areanya sempit. Ini juga fenomena yang sering terjadi di lingkungan seperti yang terpapar pada uap dan air. Seperti pada sambungan pipa di industri kimia, migas, atau petrokimia. Nah, berikutnya untuk penjelasan soal identifikasi pada case tersebut, pada case 1, untuk crevice corrosion akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya yang lain. Terima kasih. Baik, saya akan lanjutan dari saudara saya Miko, yaitu penyebab utama dari crevice corrosion ini terjadi pada sambungan pipa ya. Nah, korosi ini jenisnya disebabkan oleh ada dua, ya ada celah dan gap di antara dua permukaan logam yang bertemu. Nah, pada sambungan pipa ini dia tidak rapat, pasti ada celah untuk masuknya oksigen dan uap air yang mengakibatkan korosi tadi. Yang pada gilirannya mengarahkan pada pembentukan area diferensial. Nah, ketika oksigen di dalam celah berkurang, material logam yang disebut menjadi lebih rentan terhadap korosi. Karena lapisan pasif pada logam terhambat untuk terbentuknya dengan sempurna. Kemudian apa sih umumnya crevice corrosion ini terjadi? Nah, ini terjadi pada bagian yang tidak yang terlindungi dari udara terbuka, seperti adanya celah-celah ataupun area yang sempit. Nah, di mana contohnya kita saat mengelas itu kemudian ada celah ataunya ada lubang kecil pun sedikit itu masuknya udara ataupun uap air itu mengakibatkan area kelamaan
maka area itu tersebut membesar. Nah, di mana lapisan oksida pasif tidak dapat terbentuk dengan baik atau tidak dapat dipertahankan. Nah, ini terjadi pada sambungan pipa, skrup, dan bagian-bagian yang lain saling bertemu. Yang saya bilang tadi, contohnya di bagian pengelasan. Baik itu dari metal ke metal, ataupun metal to no metal. Nah, pada kasus ini, sambungan pipa pada heat exchanger tidak terpasang dengan cukup rapat, yang memungkinkan akibat kondensat untuk memasuki dan mengisi celah tersebut. Ketika air kondensat masuk dan oksigen terbatas, terjadilah area diferensial yang menciptakan kondisi di mana bagian logam yang berada di bagian celah tersebut terjadinya korosi lebih cepat dibandingkan area yang sempurna, tidak ada celahnya. Dan hal ini terjadikan karena ada celah tersebut tadi yang saya bilang. Nah, kemudian adanya perbedaan tingkat oksigen yang signifikan yang mengarahkan pada pembentukan sel elektrokimia yang mempercepatkan proses korosi pada perpipaan ataupun skrup maupun bagian material lainnya. Kemudian lanjutan dari teman saya, Farhan Kurniawan, dipersilakan. Baik, selanjutnya saya menjelaskan terkait pencegahan dan solusi untuk kasus yang sudah dijelaskan oleh saudara saya. Jadi untuk pencegahannya atau maintenance-nya kita lebih ke preventif. Itu sudah dijelaskan juga di paper. Jadi untuk pencegahannya itu kembali lagi ke material. Jadi sebelum eh, terjadinya permasalahan ini lebih baik menggunakan material yang lebih kuat. Kalau di paper tertulisnya itu yaitu material Inconel 625 atau alternatifnya yaitu alloy 20 yang mengandung kromium sebanyak 20%, nikel 25%, dan molybdenum 4,5%. Karena dengan materi yang kuat ini bisa menahan korosi dan juga eh, kuat terhadap suhu maupun dari eh, kondensat yang menjadi penyebab utama dari gas ini. Terus untuk yang kedua yaitu jangan lupa untuk mengeratkan sambungan dari heat exchanger itu sendiri karena salah satu penyebab paling utama juga yaitu kebocoran karena kurang eratnya sambungan. Itu juga bisa mengurangi risiko korosi ketika kita mempererat sambungan itu sendiri. Karena dengan memastikan sambungan pipa lebih rapat, kita itu bisa memastikan mengurangi peluang terburuknya crevice corrosion karena uap kondensat yang tidak akan bisa masuk ke dalam celah tersebut. Dan untuk selanjutnya yaitu pencegahan yang lebih lanjut itu bisa dengan perawatan rutin seperti memeriksa kebocoran, terus memastikan tidak ada celah dan kerusakan yang terbentuk selama operasional. Nah, jadi itu saja pencegahan dan solusi yang bisa dijelaskan. Mungkin bisa kita tutup, teman-teman. Baik, terima kasih. Itu saja Bapak penjelasan kami untuk case historis pada crevice corrosion, yaitu pada case 1 di buku Zaki Ahmad ini. Terima kasih, dan jika ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.